Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toha Cahya Sodiki dengan NIM 1811500-170. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rizky dari kelompok 5 dengan NIM 1811500-253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulian Saputra. NIM saya 1911501466. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 18115028995. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Purnama Putra, NIM 18115027770. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM saya 1811501590. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang tingkat kedalaman penelitian. Dan yang akan kami bahas di materi kali ini adalah penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ketiga penelitian ini, maka akan diterangkan di slide berikutnya. Penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu topik atau masalah baru yang sebelumnya belum pernah ada. Menurut para ahli, yaitu Kotler et al. Tahun 2006, menyatakan bahwa penelitian eksploratif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian, yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran-gambaran tentang definisi atau konsep penelitian. Peneliti biasanya akan mengajukan pertanyaan what, yaitu apa, untuk menggali segala informasi yang dibutuhkan lebih dalam lagi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ciri-ciri penelitian eksploratif. Yang pertama, menjawab hipotesis. Yang kedua, mencari korelasi. Yang ketiga, menemukan sesuatu yang baru di mana belum pernah diketahui sebelumnya. Yang keempat, mengajukan pertanyaan what. Yang kelima, kreatif, fleksibel, dan terbuka dalam mencari sumber data. Yang keenam, aturan dan tahapan penelitian tidak pasti. Yang ketujuh, umumnya banyak memakan waktu dan biaya. Lalu tujuan dari penelitian eksploratif ialah menjadikan sebuah topik yang baru lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, mengembangkan gambaran dasar mengenai topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, menggeneralisasi beberapa gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Yang keempat, membuka kemungkinan diadakannya penelitian lanjutan mengenai topik yang sedang dibahas. Yang kelima, memformulasikan pertanyaan dan menjelaskan kembali sebuah topik sehingga menjadi lebih sistematik untuk dimengerti. Yang keenam, mengembangkan teknik dan arah untuk penelitian selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama Zulian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian eksploratif. Apa sih manfaat penelitian itu? Apa sih manfaat penelitian eksploratif itu? Di dalam penelitian pasti ada namanya tujuan dan manfaat, bukan? Nah, di dalam penelitian eksploratif ini, itu manfaatnya itu berguna untuk mencari cara-cara kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial atau problem sosial, sehingga sifatnya masih mencoba dan terbuka. Misalnya, penelitian sosial ingin mencari cara-cara terbaik untuk menanggulangi masalah tawuran tajam. Oke, slide berikutnya. Di slide berikutnya, ini kita masuk ke dalam penelitian deskriptif. Apa sih penelitian deskriptif itu? Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.
Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimasukkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Nah, kalau menurut para ahli, itu salah satunya Sukma Dinata, itu dia menjelaskan penelitian deskriptif itu adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Nah, di dalam penelitian deskriptif ini ada jenis-jenisnya, guys. Nah, jenis-jenis penelitian deskriptif itu ada studi kasus, survei, studi perkembangan, studi tidak lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, dan studi korelasi. Ada beberapa ciri-ciri penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan, disusun dan dijelaskan, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analitik. Dan yang kedua, bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Yang ketiga, dilakukan secara survei. Yang keempat, bersifat mencari informasi faktual dan melakukan secara mendetail. Yang kelima, mengidentifikasi masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung. Yang keenam, mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. Dan selanjutnya, mengajukan pertanyaan how, yaitu bagaimana. Dan selanjutnya, menyampaikan alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Untuk selanjutnya, ada tujuan penelitian deskriptif. Nah, tujuan penelitian deskriptif yaitu menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok. Selanjutnya, menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan. Selanjutnya, memberikan gambaran lengkap dalam bentuk verbal atau numerikal. Yang keempat, menyajikan informasi dasar dari suatu hubungan. Dan yang terakhir, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikannya. Manfaat penelitian deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Yang kedua, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Yang ketiga, mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan maupun tingkah laku manusia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Purnama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada slide 11 hingga 13. Ya, pertama-tama kita itu penelitian eksplansif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran yang mengenai hubungan sebab dan akibat. Dan di sini menurut ahli yaitu Kotler pada tahun 2006 yang mengemukakan bahwa penelitian kasual atau explanatory adalah suatu penelitian yang bertujuan menguji hipotesis dari penelitian sebelumnya tentang hubungan sebab akibat dalam pelaksanaannya. Penelitian kasual pada umumnya dilakukan dengan eksperimen, yaitu atau yang disebut ex post facto. Ya, yang selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian eksplanatif. Di sini ciri-cirinya adalah menjawab tentang hipotesis, mencari kolerasi, mengajukan pertanyaan atau yang kita sebut why. Dan selanjutnya adalah menemukan sesuatu yang baru di mana belum pernah diketahui sebelumnya. Ya. Di sini juga disebutkan adalah tujuan penelitian eksplanatif. Yang pertama itu untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel yang ditimbulkan di dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Jadi di sini peristiwa tersebut dijelaskan tentang sebab terjadinya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk menentukan sifat dari hubungan antara satu atau lebih gejala atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas untuk menghasilkan suatu hipotesis. Yang selanjutnya adalah menguji berbagai hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesa.
itu sendiri. Yang terakhir adalah mencari sebab musabab dari suatu gejala. Jadi di sini dicari suatu gejala itu terjadi akibat apa dan mengapa. Ya. Manfaat penelitian deskriptif: menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Contoh, penelitian tentang hubungan antara interaksi keluarga dengan kenakalan anak. Perbedaan penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Penelitian eksploratif: penelitian ini dilakukan untuk mengenai suatu gejala yang relatif masih baru. Dapat diketahui bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang selama ini belum pernah diketahui atau dirasakan. Penelitian ini seringkali diintikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan apa dalam mengembangkan informasi yang ada. Penelitian deskriptif: penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan bagaimana dalam mengembangkan informasi yang ada. Penelitian eksplanatif: penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Penelitian ini seringkali diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan mengapa dalam mengembangkan informasi yang ada. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.